tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Nah, perempuan zaman sekarang banyak buat alasannya. Heran. Coba zaman dulu, mana bakal banyak banget alasannya. Jawab orang tua, bikin marah. Kesel gue, Oji, kesel banget gue. Duh, sama anak perempuan. Anak perempuan zaman sekarang, disekolahin, udah pinter, udah tinggi sekolahnya, kerjanya, gajinya bagus. Nyah, nyuci baju nggak bisa, nyapu nggak bersih. Bukan nggak boleh nih jadi anak perempuan yang berkembang. Tapi jangan lupa bahwa juga perempuan harus bisa, minimal bisa masak nasi deh. Apa masak indomie, masak telur, nyuci baju apa deh. Enak aja lo udah sekolah tinggi-tinggi buru-buru dikawinin. Kok ngapain sih? Mbak Marah-marah Dika. jam segini. Lagi kesel. Kenapa kesel? Kesel sama anak perempuan. Ini siapa? Ya kenalin, ini Saya. Mbak Anissa. Oh, Orang Bu Alisa. Silakan. Maaf ini. Silakan Iya, duduk iya, mampir dong. datang-datang sambil- terpesona Nggak apa-apa, lihat kita marah-marah. mampir sekalian di sini ya. Jadi nggak enak nih. Habis gitu, Mbak. Kenapa? Iya tadi kenapa sih pagi? Mpok marah-marah Mpok? Biasa kesel. Ntar dulu ya, nyapain di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat BKN yang ada di rumah, apa kabar? Masih semangat puasanya? Nah, Sobat BKN, hari ini udah denger Ayah marah-marah kan? Iya nih, kenapa sih Ayah marah-marah? Nah, di sini Ayah mau ngobrolin kenapa Ayah marah-marah. Oke, sambil nemenin Sobat BKN sahur ya. Inspirasi Ramadan di BKN PDI Perjuangan. Jadi gini Mbak Alisa, Gimana Mpok? Mbak Dika. Ayah kan punya anak perempuan, alhamdulillah udah gede nih. Kerjaannya bagus, alhamdulillah udah sekolah tinggi. Udah, alhamdulillah lah tugas jadi ibunya udah hampir kelar gitu. Kemarin Ayah minta tolong, nih kan hari ada liburnya nih dia nih. Banyak libur Gitu, sekarang. lagi banyak libur nih. Bantuin kayak nyapunya nggak bersih ya Allah. Terus udah gitu suruh nyuci baju, bingung. Semua laundry aja mah gitu. Ya Allah, laundry kan kadang-kadang nggak bersih. Jadi maksud Ayah, udah ada yang dikucek sendiri, aduh, wah nanti tangan ada gini. Jawab aja, makanya kesel. Tapi nggak boleh marah-marah, namanya puasa gimana ya? Iya loh, ini juga baru mulai. Nah, Banyak. ya ini kan soal perempuan nih Mbak Alisa nih. Mungkin kita lebih berbicara dulu bagaimana sih perempuan zaman dulu. Kebetulan kan aku pernah ini ya, dulu Pernah ngerasain jadi anak kayak nih, gimana. udah nih. Sekarang jadi ibu juga kayak gimana. Mungkin kalau anaknya kan belum merasakan gimana sekarang jadi ibu. Nah itu gimana sih mungkin dengan perempuan saat ini? Oke. Tapi saya mau komentar dulu, Tadi kok bilang udah hampir selesai tugas dari jadi ibu. Emang pernah selesai ya? Enggak sih, sebenarnya Iya tugas jadi ibu tuh kan? nggak ada selesai. Iya, sampai kita meninggal Kecuali kalau kita nanti jadi di- ibu. di calling. Iya, betul. Betul, gitu. betul. Jadi tugas jadi ibu itu tidak akan pernah bisa selesai sampai kitanya sebagai ibu itu memang Waktunya meninggalkan time dunia out. ini, time out. Iya. Benar, begitu. Semoga Nah, selalu panjang iya. umur kita semua ya. Ini memang menarik ya. Saya tuh pengen nanya sama Mpok sebetulnya. Ini yang tadi mau disuruh punya anak cowok nggak sih? Ada, Ada. cuman masih Kenapa kecil. kok yang karena masih Jadi kecil. bagi tugas nih, Iya, Mbak iya, Alisa, iya. anak cowok bantuin saya ngeberesin hasil belanjaan, Ah, jualan. iya. Terus udah gitu nganterin saya belanja, Oh, ngangkatin belanja segala oke. macam. Maksudnya kerjasama nih, kita kan Iya, teamwork betul, nih. betul. Iya, timbul keluarga Iya, kan. iya. Yang penting sih bagi-bagi tugas Betul, ya. betul. Jangan sampai kemudian hanya anak perempuan aja yang kena urusan rumah tangga Non gitu. domestik ya. Iya gitu. Kan kita masih sering tuh. Dan itu yang apa namanya sebetulnya justru kita ya karena ini sekarang Ramadan ya. Kita perlu belajar pada zaman Rasulullah SAW itu perempuan kan dianggap sebagai barang milik. Kalau dia belum menikah, dia miliknya bapaknya. Kalau dia sudah menikah, dia miliknya suaminya, gitu. Lalu
salah satu risalah kenabian Rasulullah itu adalah mengangkat derajat perempuan, karena memang perempuan dan laki-laki itu sama-sama makhluk ciptaan Allah yang nanti dibedakannya hanya dari ketakwaan gitu. Jadi karena itu kita kalau kita melihat perempuan di dalam Islam justru kita beruntung loh, karena kita termasuk salah satu pada peradaban masa itu ya. Itu ketika di tempat-tempat lain belum ada perubahan, perempuan masih juga diperlakukan seperti itu, Rasulullah mulai memperkenalkan cara melihat perempuan yang baru, Mbak Dina. Gitu, dimana perempuan bisa mengambil keputusan. Boleh, kalau dulu ya nggak boleh, zaman jahiliyah tuh perempuan ya dia harus mau dinikahkan oleh siapa saja gitu, kepada siapa saja, terserah orang tuanya gitu. terserah orang tuanya. Bahkan kalau bapaknya punya istri banyak, istri-istri yang lain selain ibu kandungnya itu bisa diwariskan loh ke anak-anaknya. Zaman dulu jahiliyah, makanya sebutnya jahiliyah. Tapi dengan pencerahan yang dibawa oleh Rasulullah, maka perempuan boleh menolak kalau dia nggak mau dinikahkan dengan orang itu boleh menolak. Dia harus didengarkan keinginannya gitu. Jadi itu boleh yang membuat boleh gitu ya, berpendapat, dan suami harus bermusyawarah dengan istrinya, bahkan untuk kapan berhenti menyusui saja harus musyawarah kan gitu. Nah jadi kalau sekarang tadi Mpok kan bilang udah disekolahin tinggi-tinggi gitu. Nah itu sebetulnya adalah dampak dari kita mendapatkan pencerahan pada perubahan yang dibawa oleh Rasulullah SAW terhadap perempuan. Gitu. Nah kalau kita berbicara dari lingkungan keluarga gitu kan, kita pasti masih ada bapak, ibu, mungkin terus kemudian anak, suami, anaknya belum banyak. Nah akhirnya ini kalau kita melihat memang dari sisi perempuan, perempuan ini kan memang dia kehidupannya banyak ya. Dia memang harus menjadi ibu dari anak-anaknya, dia harus menjadi istri dari suaminya, dan juga dia juga punya kehidupan sosial sendiri gitu kan. Nah ini akhirnya bagaimana terutama dalam Ramadan itu bagaimana perempuan ini akhirnya bagi waktunya nih lebih baiknya bagaimana dengan segala kesibukannya. Waktu tuh sebetulnya nggak bisa di manage ya. Yang bisa di manage itu prioritas. Waktu tidak bisa. Mana dulu? Betul. Yang bisa di manage adalah prioritas. Beres nih, alhamdulillah berkah ada Mbak Alisa di warung saya nih. Jadi prioritasnya milih buka puasa sama teman kantor atau sama keluarga gitu ya. Itu dia. Kan Ramadan itu sebetulnya momen kita untuk memperkuat sisi spiritualitas kita ya, termasuk prioritas kita itu gitu. Apa aja prioritas kita? Termasuk kalau misalkan kita selama ini kurang waktu dengan keluarga, mungkin Ramadan waktunya lebih banyak. Duh, anak-anak ayah kerja, bisa kuliah, iya kan. Jadi kompaknya juga dari situ juga sih. Mungkin dari mau buka puasa nyiapinnya bareng, masak bareng. Bangun sahur juga tuh, jadi ketahuan tuh mana yang gampang, ini yang ditakutin buat bangunin sahur siapa ini. Itu mungkin juga kompaknya di situ. Ibu yang masak, bapaknya yang bangun. Nah sayangnya itu terus sering kali terjadinya itu ya karena ini budaya ya, faktor budaya. Terus ibunya yang disuruh jungkir balik kepala, jadi kaki kepala di tangan semua jadi kayak gitu. harus ibu gitu yang melakukan yang gitu. Masak, yang bersihin rumah, yang bangunin sahur, yang itu masak sebelum sahur, bangunnya paling dulu lah nih si ibu. Bener. Nanti sore paling dulu kerja di rumahnya, di dapur gitu. Siapin buka. Kalau di dalam Islam sebetulnya kita juga mengenal prinsip di dalam keluarga perlu ada prinsip keadilan dan keseimbangan. Ya, gitu. Mu'adalah dan muwazanah. Ada juga prinsip mubadalah. Mubadalah itu berarti saling. Kalau dalam anggota keluarga tuh ya saling kayak kerja tadi sama tuh, gitu ya. Iya, teamwork itu tadi ya, Mbak Alisa ya. Itu ya mungkin bisa dari pembagian tugas tadi. Betul. Mungkin peran support harus support. Siapa yang ngerjain ini, siapa yang ngerjain itu. Saya ingat banget ya dulu waktu masih kecil, waktu almarhum Gus Dur masih sugeng, masih sehat. Kalau puasa kan biasanya sudah nggak ada tim domestik ya, udah pada pulang gitu. Itu beliau berbagi tugas, yang nyuci baju itu Gus Dur gitu, yang masak ibu gitu, yang bersihin rumah Gus Dur gitu. Jadi ada yang paling penting itu saling memberi, saling memperkuat.
terus adil gitu, nggak kemudian bapaknya apa kalau orang Jawa Timur bilangnya tengok-tengok gitu. Oh iya, Bapaknya Diem-diem nungguin baik. maghrib gitu. Iya. Hanya nunggu maghrib terus nanti paling belakangan bilangnya, ya kan tugasku ngimamin sholat raweh. Iya. Ya udah Enak untung ya. lah ya. Gitu. Jadi itu prinsipnya keseimbangan. Keseimbangan itu artinya kita juga sadar tadi yang kau bilang. Kapan kita jadi individu dengan tugas di luar, kemudian apa namanya aspirasi di luar, kapan kita menjadi bagian dari keluarga. Iya. Nah, Gitu. terutama selama Ramadan ini kan mungkin banyak banget apa ya, mungkin tugas yang harus dilakukan. Nah, ini kan mungkin kayak aku ya, kayak ibu gitu ya. Aku juga ada kerja di luar, ada ngurus anak di rumah. Jadi kayak gitu nggak sih kita tuh kayak me time biar mungkin lebih kayak refresh lagi balik ke biar semangat lagi Emang gitu. boleh me Nah, time. Nah, ini tuh boleh nggak sih atau ada kayak titik apa yang kita tuh boleh nggak sih me time gitu loh. Iya. Kalau kayak gitu Iya. terutama di Ramadan dengan Iya, kayak jadi gini. ingat ya dulu ada senior saya namanya Mbak Titi Farha, sekarang tinggalnya di Jember. Beliau dia bilang gini waktu itu, setelah menikah kok aku hilang ya, me-nya hilang gitu. Dikenal sebagai nyonya atau ibunya siapa gitu, tapi dirinya kok hilang gitu. Nah itu jangan sampai, karena kita perempuan juga individu yang punya nanti kalau ketika di akhirat kan kita yang dihisap itu kita loh gitu, bukan ibunya siapa atau istrinya siapa atau anaknya siapa, Per tapi per individu orang, ya. per individu. Jadi tetap harus ada ruang untuk diri kita sendiri. Kita juga punya kewajiban sebagai hamba Allah. Me time-nya juga kita perlu dapatkan. Bahkan kalau Ramadan berarti kan kita mengasah spiritualitas kita. Jangan lupa kita untuk muhasabah, merefleksikan perjalanan spiritualitas kita sendiri gitu. Tetap ada. Kalau nggak dikasih ya minta gitu. Kan kita yang ngatur juga kan Iya. kalau di rumah. Berarti kalau Jam segini sampai jam segini jangan ganggu ibu. Gitu. nah, Mbak Alisa berarti me time-nya apa nih? Kalau saya me time-nya agak banyak ya sebetulnya karena keluarga kan di Jogja gitu, dan kalau Ramadan ya kalau pas pulang ke rumah yang paling menyenangkan itu sekarang selalu anak-anak saya yang cowok-cowok udah gede ya, jadi kami sholat raweh mereka yang imamin gitu, sekalian kan saya bener-benerin ininya, nada habis itu ngaji bareng gitu, anak-anak selesai saya lanjutin aja ngaji kayak gitu. Nah kalau pas lagi di luar kota kayak sekarang saya di Jakarta ya waktu me time-nya jadi lebih banyak gitu. Bisa Iya. colongan me time Nah, titip. nah mungkin tadi Mbak Salimar ini kayaknya kurang me time, makanya Iya marah-marah nih, ini. Namanya juga gitu nih kan tadi Ayah ini jualan angkringan buat sahur. Mbak Alisa, jadi udah beres-beres nih kan kita habis sholat subuh Iya. udah lagi beres-beres. Nah Mbak Alisa pesen buat anak-anaknya nih, anak-anak perempuan yang udah punya sibuknya sendiri, terutama anak perempuan ya yang udah punya sibuknya sendiri, temen kantornya udah jadwal bukber dari hari pertama sampai malam takbiran kayaknya udah ada Udah nih. penuh. Kayak aduh mah nggak bisa mah gitu, aduh mah udah janji mah gitu. Iya. Kalau kita yang ngingetin kan kadang-kadang kamu ya mamanya nggak dikasih waktu untuk bukber sama keluarga gitu, untuk anak-anak yang di kota-kota besar yang ataupun dimanapun sebenarnya yang waktunya nggak ada deh, udah pokoknya sibuk aja bulan Ramadan, sibuk udah kantor udah kuliah habis itu bukber, udah kantor udah kuliah bukber, habis sahur bek aja tidur. Gitu pesannya Mbak Alisa dong. Iya, pesannya ya sebagai manusia kita sebetulnya sebagai seorang muslim kita itu mendapat berkah. Dalam 1 tahun kita dikasih 1 bulan untuk fokus pada ibadah kita, fokus untuk refleksi perjalanan spiritualitas kita. Jadi yang anak-anak muda tentu juga perlu refleksi juga gitu, memperdalam pengetahuan agama itu penting, tapi juga yang lebih penting lagi adalah kemudian merefleksikan apakah kita memang sudah menjadi manusia yang lebih baik gitu. Nah, jadi manusia yang lebih baik kayak tadi saya sebutkan, ada prinsip muwazanah ya, keseimbangan. Keseimbangan tuh artinya kita paham peran yang kita emban gitu ya. Kita sebagai individu, kita sebagai anak, kita sebagai cucu,
Kita Betul. sebagai, kalau yang orang tua berarti kita sebagai orang tua, kita sebagai istri, kita sebagai suami, Menantu sebagai juga. pasangan, sebagai menantu, bahkan kita yang orang tua kan juga sebagai anak juga, sebagai Betul, menantu masih kan ada gitu ya. orang tua lain. Nah itu kita perlu untuk menjalankan prinsip muwazanah itu atau tawazun itu, menjaga keseimbangan. Karena semua ini punya hak atas diri kita. Harta aja kan kita jaga ya keseimbangannya dengan mengeluarkan zakat. Zakat, betul. Itu sebagai haknya kaum Kurang duafa, mampu, ya, fakir miskin begitu. Jadi untuk anak muda kesempatan Ramadan itu ya kesempatan untuk kembali berefleksi, terutama dalam hal ini bagaimana kita mewujudkan keseimbangan dalam kehidupan kita, terutama itu tadi kepada orang tua kita, karena bagaimanapun ya orang tua kita itu sumber kehidupan kita loh, gitu. Yang banyak kan nanti ya kalau udah melahirkan pertama kali baru langsung, aku sekarang paham Iya, kenapa ibu mamaku Iya, jadi aku gitu juga ya. ngerasain kayak gitu. Iya. Mungkin dulu kalau misalnya pas Gitu. kecil gitu ya, ayo buat buka puasa nyoba apa nih, mulai dari ngiris apa, Iya, ini betul. apa, kayak gitu. Kenapa sih aku tuh harus ngiris gitu ya? Iya. Tapi ketika yang pas gede tuh ngerasain memang, oh jadi dulu tuh tujuannya ibu Ada nyuruh aku tujuannya, tuh untuk ini. bener. Ternyata Betul, sekarang tuh oh betul. ya bisa masak buat keluarga, Betul. buat anak. Nah, tapi karena kita pengalaman kita adalah kita juga kayak sadarnya itu pada saat itu mungkin kita juga perlu untuk lebih seimbang juga sebagai orang tua kepada anak-anak kita gitu. Cara kita untuk menginikan mereka bagaimana? Enggak ya? Iya. Insaf, Jadi memang kalau di apa tuh Ramadan itu sekaligus sebagai refleksi diri, apalagi buat perempuan ya, memang dengan hubungan keluarga itu juga hablum minallah dan juga hablum minannasnya juga ya. Betul sekali, betul. Kita harus ingat kan sering nih ya kalau kita ada anak anak baru lahir gitu ya, ada teman yang melahirkan terus kita mendoakan semoga menjadi anak yang soleh solihah gitu. Kita ganti jadi anak yang muslih muslihah. Apa bedanya? Kalau soleh dia orang baik, kalau muslih dia membawa kebaikan, pelaku kebaikan gitu. Jadi dia keluar gitu, dia membawa kebaikan. Jadi bagaimana kita sebagai terutama yang masih muda ya, kalau kita ya sudah saatnya mendekati waktu time out tadi, Iya. kita memang harus lebih kuat. Tapi kalau untuk yang masih muda masih banyak kesempatan untuk menata diri dan kemudian menjadi orang yang muslim dan muslihah. Orang yang Muslim membawa dan muslihah, muslim dan ya. muslihah. Pas Orang yang banget. membawa kebaikan kepada lingkungan di sekitar kita. Pas banget kan kemarin teman kita ada yang Baru lahiran. banget Iya, lahiran jadi nanti nih. kita Ada ganti temen ucapannya kita seperti baru itu. Iya. melahirkan istrinya, berarti untuk Ucapannya. untuk Mas Ruli semoga anak perempuannya menjadi anak yang yang muslihah. muslihah. Gitu, amin. Wah seru banget ini obrolannya. Tapi pasti kan Mbak Alisa udah di Jakarta, ini udah tugasnya banyak Iya, banget. udah banyak. Pasti harus Free time-nya lanjut. juga banyak Free ya, time-nya ketika di banyak, Jakarta ya. tugasnya juga Iya, iya, banyak iya. ya. Berarti langsung lanjut aja deh, sambil Langsung aja lanjutin beres-beres nih. Walaupun udah beres sih, cuma nyapu-nyapu. Udah, pokoknya nggak boleh Udah. marah-marah lagi ya. Pokoknya Iya, itu tadi ya. Mesti sabar, Sabar. nggak boleh marah-marah lagi. Iya nih. Kalau gitu Sobat BKN, makasih ya udah standby. Emang patuh standby. Makasih udah stay tune di BKN PDI Perjuangan untuk inspirasi Ramadan di sahur kali ini. Seru banget kita ngobrolnya. Tumben banget nih cewek-cewek ya. Mbak Dika, ya, seneng banget kita ngobrol-ngobrol sama Mbak Alisa Wahid. Semoga bermanfaat untuk seluruh Sobat BKN yang ada di rumah. Kita ketemu lagi besok. Jangan lupa subscribe YouTube BKN PDI Perjuangan dan selalu nonton Inspirasi Ramadan, dan kita juga ada loh Hikmah Ramadan di untuk buka puasa. Oke, kita pamit dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kesabaran.